Pandemi ini semua memang di luar rencana ya, rencana pemerintah juga tidak memperkirakan ini, bahkan kita di pasar juga tidak mengharapkan ini terjadi, tapi ini telah terjadi dan memporak-porandakan banyak sisi ekonomi dan kehidupan yang ada tidak hanya di kita. Kalau kita lihat dari yield-yield, negara-negara lain memang hampir semuanya terkoreksi termasuk kita dari mungkin di awal tahun kemarin sempat kita berada di 6,5 dan kita optimis waktu itu akan perlahan akan turun kembali dengan likuiditas yang semakin baik di kita. Cuma, akibat pandemik ini, Covid ini telah merubah banyak sisi kehidupan, tidak hanya di kita, di negara kita sehingga potensi pelemahan ekonomi global bahkan ekonomi kita sendiri akan di depan mata akan lebih nyata gitu. Dan sekarang mulai banyak riset-riset asing maupun lokal bahwa pelemahan ekonomi dunia, pelemahan ekonomi kita akan terlihat, daya beli masyarakat akan turun drastis paling tidak dalam tahun ini dan ini akan sehingga ini mengakibatkan ketidakpastian pasar semakin tinggi akhirnya asing pun keluar dari kita dan pasar kita tertekan cukup dalam. Kalau dilihat kan sekarang ada beberapa, wacana dari, sisi pemerintah juga begitu ya, bahkan beberapa, negara di Eropa pun akan melonggarkan, lockdown begitu. Mungkin ini sedikit banyak juga bisa memberikan gairah untuk, pasar surat berharga negara. Nah, seperti apa sih sebenarnya, SBN kita di tengah krisis, kondisi krisis begitu yang sudah pernah dialami sebelum-sebelumnya, walaupun ini mungkin agak berbeda karena ini memang, melawannya adalah virus begitu, yang ditunggu adalah obatnya. Seperti apa Pak Ramdan kalau kita coba mengamati begitu dan coba melihat, ke situasi saat ini? Kalau saya melihat gini Mbak, ada dua sisi sebetulnya yang harus kita pertimbangkan. Ini penyebab ini adalah COVID, virus. Dari sisi medis harus kita ketemukan dulu vaksinnya, untuk menghentikan penyebaran dan korban dari penyebab ini, yaitu COVID-nya sendiri. Dalam hal ini saya rasa pemerintah didukung dengan segala pihak terus bahu-membahu untuk bagaimana sumber dari semua ini, vaksin ini akan segera diketemukan gitu. Tapi efek dari COVID ini akhirnya melemahkan sisi ekonomi dan sekarang pemerintah kalau saya lihat aktif sekali, banyak sekali melakukan stimulus-stimulus untuk mempertahankan ekonomi, daya beli masyarakat dan segala untuk industri-industri yang terdampak, terutama yang secara langsung terdampak. Dan ini memang perlu kerjasama semua pihak dan fokus untuk penyelesaian penyebab dari adalah disebabkan oleh virus yang tidak terlihat dan tidak hanya di kita dan memang kita tunggu selain di kita juga di global karena pasar kita sendiri biasanya pasar SBN kita ini peran asing di kita sekitar 38-40% berada di kita. Sekarang tinggal 30% keberadaan mereka di kita dan ini cukup menggonjangkan pasar kita. Mereka cukup banyak keluar dari kita, akhirnya pasar kita mau tidak mau terkoreksi, tapi kita lihat dari daya tarik kita secara real masih baik dan kita lihat 1 bulan atau 3 minggu terakhir ini market cukup stabil. Nanti harapan saya, perhitungan saya, penyebab dari COVID ini bisa dihentikan dengan temukan vaksin sehingga penyebaran dan korban akan mulai terhenti, ekonomi kita akan segera pulih. Kalau saya lihat memang pemerintah butuh waktu dan biaya sangat besar untuk memulihkan terutama sektor real, tapi untuk sektor keuangan saya rasa akan lebih cepat pulih dengan penyelesaian dari penyebab itu sendiri, yaitu vaksin untuk COVID itu sendiri.